Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Ikhwadri. Saya dari Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja kelas A1. NIM saya 0320111044. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang pengolahan B3 dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Pertemuan pertama, yaitu perundangan tentang Katib B3. Bahan-bahan B3 dapat menimbulkan dampak terhadap kesehatan dan pencemaran lingkungan. Apa sih pengaruh B3? Pengaruh B3 antara lain yaitu dapat menimbulkan kebakaran, keracunan, ledakan, dan lain sebagainya. Peraturan B3. Yang pertama yaitu Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengolahan bahan berbahaya dan beracun. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun. Karakteristik B3. Karakteristik B3 yang pertama yaitu bahaya fisik, yang meliputi eksplosif, gas mudah menyala, aerosol mudah menyala, dan lain sebagainya. Yang kedua itu bahaya bagi kesehatan, seperti korosi atau iritasi kulit, kerusakan atau iritasi serius pada mata, sensitivitas pernapasan atau kulit. Yang ketiga yaitu bahaya terhadap lingkungan, bahaya terhadap lingkungan akuatik, dan bahaya lingkungan terhadap lapisan ozon. Pada pasal 1 ada beberapa hal mengenai B3 yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu pengolahan B3 dalam 6M, yaitu menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan, dan membuang B3. Registrasi B3 adalah pendaftaran dan pemberian nomor terhadap B3 yang ada di wilayah Republik Indonesia. Penyimpanan B3 adalah teknik kegiatan penempatan B3 untuk menjaga kualitas dan kuantitas B3, juga mencegah dampak negatif B3. Pengemasan B3 adalah kegiatan pengemasan, mengisi atau memasukkan B3 ke dalam suatu wadah atau kemasan. Yang selanjutnya yaitu simbol B3 adalah gambar yang menunjukkan klasifikasi B3, label dan uraian singkat yang menunjukkan antara lain klasifikasi dan jenis B3. Yang terakhir yaitu pengangkutan B3 adalah kegiatan pemindahan B3 dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana angkutan. Pada pasal 2, pengaturan pengolahan B3 bertujuan untuk mencegah dan mengurangi resiko dampak B3 terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya. Pasal 3, pengolahan B3 yang tidak termasuk dalam lingkup peraturan pemerintah ini adalah pengolahan bahan radioaktif, bahan peledak, dan hasil produksi tambang serta minyak gas bumi. Pertemuan kedua, tata laksana dan pengolahan B3. Pasal 6, setiap B3 wajib diregistrasi oleh penghasil atau pengimpor. Kewajiban registrasi B3 yang dihasilkan dan diimpor untuk pertama kali registrasi B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yaitu mengajukan kepada instansi yang berwenang, tidak termasuk dalam ketentuan pasal 3 diajukan kepada instansi yang bertanggung jawab, instansi yang berwenang yang memberikan nomor registrasi B3, instansi yang bertanggung jawab yang memberikan nomor registrasi B3, dan tata cara registrasi. Komisi B3 pasal 21. Dalam rangka pengolahan B3 dibentuk Komisi B3 yang mempunyai tugas untuk memberikan saran atau pertimbangan kepada pemerintah. Pengawasan dan pelaporan. Wewenang pengawasan terhadap kegiatan pengolahan B3 dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab. Pengawasan dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pengolahan B3 wajib dilengkapi tanda pengenal dan surat tugas. Peningkatan kesadaran masyarakat. Kepala instansi yang bertanggung jawab dan pimpinan instansi yang berwenang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi dampak yang akan timbul terhadap lingkungan hidup. Keterbukaan informasi dan peran masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang upaya pengendalian dampak lingkungan hidup akibat kegiatan pengolahan B3. Biaya untuk melakukan kegiatan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan sumber daya lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi administrasi. Sanksi administrasi sebagai dimana dalam ayat 1 dilakukan berdasarkan berat dan ringannya jenis pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganti kerugian. Secara mutlak dan kerugian yang ditimbulkan dengan kewajiban membayar ganti kerugian secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Contoh B3. Yang pertama ada hidrogen peroksida. Yang kedua ada metanol dan benzena. Yang ketiga ada KClO3 atau kalium klorat. Yang keempat ada minyak terpentin. Yang kelima ada NaOH atau natrium hidroksida. Yang keenam ada tributil timah klorida. Yang ketujuh ada HCl atau asam klorida. Yang kedelapan ada klorin. Yang sembilan ada kalsium karbit. Yang 10 ada sulfur.
Pertemuan ketiga, yaitu pengelompokan limbah. Limbah dapat dikelompokkan berdasarkan yang pertama, berdasarkan jenis senyawa. Jenis senyawa dibagi menjadi dua, yaitu organik adalah limbah yang hanya berasal dari makhluk hidup dan sifatnya mudah busuk. Dan yang kedua adalah limbah anorganik, yaitu limbah yang tidak dapat atau sulit terurai secara alami oleh mikroorganisme atau pengurai. Yang kedua berdasarkan wujudnya. Limbah berdasarkan wujudnya ada tiga. Yang pertama ada cair. Cair adalah segala jenis limbah yang berwujud cairan berupa air beserta bahan-bahan buangan lainnya yang tercampur maupun terlarut dalam air. Yang kedua ada padat. Biasanya limbah padat disebut sebagai sampah. Yang ketiga ada gas. Gas di udara terkandung unsur-unsur kimia seperti O2, N2, NO2, CO2, dan H2. Berdasarkan sumbernya, yaitu limbah domestik, limbah industri, limbah pertanian, dan limbah pertambangan. Yang keempat, berdasarkan bahaya yang ditimbulkan, yaitu limbah non-B3 dan limbah B3. Kategori limbah B3. Kategori limbah B3 berdasarkan kategori bahayanya. Yang pertama, limbah B3 kategori pertama adalah limbah B3 yang memiliki dampak akut dan langsung terhadap manusia. Yang kedua, limbah B3 kategori 2 merupakan limbah B3 yang memiliki efek tunda dan berdampak tidak langsung terhadap manusia. Limbah B3 berdasarkan sumbernya terdiri atas limbah B3 dari sumber tidak spesifik, limbah B3 dari B3 kadaluarsa atau B3 yang tumpah, dan yang ketiga limbah B3 dari sumber spesifik. Pertemuan 4. Tata cara pemberian simbol dan label bahan berbahaya dan beracun. Simbol, bentuk dasar, ukuran, dan bahan. Simbol B3 merupakan gambar yang menunjukkan klasifikasi B3 yang terdiri dari 10 jenis simbol yang dipergunakan. Yang pertama, simbol B3 klasifikasi bersifat mudah meledak, yaitu simbol ini menunjukkan suatu bahan yang pada suhu dan tekanan standar dapat meledak dan menimbulkan kebakaran atau melalui reaksi kimia. Yang kedua, simbol untuk B3 klasifikasi bersifat pengoksidasi. Simbol ini menunjukkan suatu bahan yang dapat melepaskan banyak panas atau menimbulkan api ketika bereaksi dengan bahan kimia lainnya. Yang ketiga, simbol B3 klasifikasi bersifat mudah menyala. Warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah, gambar simbol berupa gambar nyala api berwarna putih dan hitam. Yang keempat, simbol B3 klasifikasi bersifat beracun. Sifat beracun bagi manusia yang dapat menyebabkan keracunan, sifat bahaya toksisitas akut. Yang kelima, simbol B3 klasifikasi bersifat berbahaya. Simbol ini untuk menunjukkan suatu bahan baik berupa padatan cairan maupun gas yang jika terjadi kontak atau melalui instansi ataupun oral dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan. Yang keenam yaitu simbol B3 klasifikasi bersifat iritasi. Warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah, simbol berupa gambar tanda seru berwarna hitam. Yang ketujuh yaitu simbol B3 klasifikasi bersifat korosif, menyebabkan iritasi pada kulit. Simbol B3 klasifikasi berbahaya bagi lingkungan, menunjukkan bahan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan. Yang kesembilan, simbol B3 klasifikasi bersifat karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik, menunjukkan paparan jangka pendek, jangka panjang, dan berulang dengan bahan ini dapat menimbulkan efek kesehatan. Simbol 10. Simbol B3 klasifikasi bersifat gas bertekanan, yaitu simbol ini menunjukkan bahaya gas bertekanan, yaitu bahan ini bertekanan tinggi dan dapat meledak bila tabung dipanaskan. C. Ketentuan pemasangan simbol. Yang pertama, simbol pada kemasan B3 harus memiliki ketentuan. Yang kedua, simbol yang dipasangkan pada kendaraan mengangkut B3 harus memenuhi ketentuan. Dan yang ketiga, simbol pada tempat penyimpanan kemasan B3 harus ditandai dengan simbol yang dengan mengikuti ketentuan. Label. Label B3 merupakan yang menunjukkan klasifikasi dan jenis B3. Label berfungsi untuk memberikan informasi tentang produsen B3, identifikasi B3 dan serta kuantitas B3, yaitu bentuk, warna, dan ukuran, pengisian label B3, dan pemasangan label B3. Pertemuan 5. Penanganan kedaruratan akibat kecelakaan B3 dan limbah B3. Sistem tanggap darurat adalah mekanisme atau prosedur untuk menanggulangi terjadinya malapetaka dalam pengolahan B3 yang memerlukan kecepatan dan ketepatan penanganan sehingga bahaya yang terjadi dapat ditekan sekecil mungkin. Penanggulangan keadaan darurat. Yang pertama, petugas mengetahui terjadi kecelakaan B3. Apabila tidak dapat dilakukan upaya penghentian sumber, maka segera mengkomunikasikan pada unit tanggap darurat internal perusahaan. Ketiga, dalam hal menanggulangi mandiri tidak mampu, segera mengkomunikasi ke pas polisi. Keempat, menunjukkan insiden komander di lokasi petugas. Kelima, menggunakan jenis APD yang sesuai dengan hazard.
Identifikasi kecelakaan awal. Yang pertama, identifikasi jenis kecelakaan, mengenali B3 atau limbah B3 di lokasi, lihat kemasan, lihat jenis pengangkut dan waktu kejadian. Faktor yang menentukan pemilihan APD adalah pertama, risiko yang dihadapi, kemungkinan paparan, dan jenis material. Pertemuan 6. Keracunan bahan B3 dan pertolongan pertama. Faktor yang mempengaruhi yaitu cara bahan berbahaya dan beracun B3 masuk ke dalam tubuh, konsentrasi dan lama paparan, efek kombinasi bahan kimia, dan kerentanan calon korban paparan bahan berbahaya dan beracun atau B3. Jalan masuk paparan zat toksik yang dihasilkan oleh limbah B3 masuk ke dalam tubuh melalui pertama oral, kedua inhalasi, ketiga dermal, dan 4 peritoneal. Pengaruh B3 atau limbah B3 terhadap makhluk hidup khususnya manusia terdiri atas 2 kategori, yaitu yang pertama efek akut dapat menimbulkan akibat berupa kerusakan susunan saraf dan bahkan kematian. Yang kedua ada efek kronis dapat menimbulkan efek karsinogenik, efek mutagenik, dan teratogenik. Pertolongan pada korban keracunan, yang pertama keracunan melalui mulut, keracunan melalui pernapasan, keracunan melalui kulit, dan keracunan melalui mata. Pengolahan limbah B3 sesuai dengan PP 101 Pertemuan 6, yaitu pengolahan limbah B3 sesuai dengan PP 11 tahun 2014. Pengolahan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan. Pengurangan limbah B3 adalah kegiatan pengasihan limbah B3 untuk mengurangi jumlah atau mengurangi sifat bahaya dan racun dari limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu usaha atau kegiatan. Pengurangan limbah B3 wajib dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan cara pertama, substitusi bahan. Dilakukan melalui pemilihan bahan baku dan bahan penolong yang semula mengandung B3 diganti dengan bahan baku atau bahan penolong yang tidak mengandung B3. Yang kedua ada modifikasi proses. Dilakukan melalui pemilihan dan penerapan proses produksi yang lebih efisien, sehingga limbah yang dihasilkan sudah berkurang daya racunnya. Yang ketiga, yang terakhir yaitu menggunakan teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang dalam pembuatannya dan penerapannya menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan. Proses yang efektif dan efisien dan mengeluarkan limbah yang minimal dapat mengurangi serta mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Terima kasih.